Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau, Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teeman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zera, Syama, dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu, anak Ana, anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Teeman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zevo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel, anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zera, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Shobal: Alwan, Manahat, Ebal, Shefo,
dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun, ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon, ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon, Hemdan, Eshiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Dishan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor, dan kotanya bernama Tinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husham dari negeri orang Teeman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samlah dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samlah mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu, dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teeman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 36 mengenai keturunan Esau. Saudara, orang Edom adalah keturunan Esau. Mereka hidup di sebelah selatan dan timur laut Mati. Negeri itu ditandai dengan gunung-gunung yang tinggi, padang gurun yang tandus. Tetapi negeri Edom kaya dengan sumber daya alam, antara lain minyak bumi. Selama peristiwa keluaran, Tuhan menyuruh Israel untuk tidak mengganggu Edom. Tercatat di dalam Ulangan pasal 2
ayat 4 dan 5. Ulangan pasal 2 ayat 4 dan 5. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Tetapi ternyata Edom tidak mau mengizinkan orang Israel memasuki tanah mereka. Tuhan sudah memerintahkan kepada orang Israel bahwa makanan harus mereka beli dengan uang. Minuman juga harus mereka beli supaya dapat minum. Tetapi orang Edom menolak untuk menolong mereka. Dan belakangan orang Edom menjadi musuh Israel dan sangat menyusahkan bagi zaman Raja Daud. Bangsa Edom dan bangsa Israel memiliki leluhur yang sama, yaitu Ishak, dan perbatasan yang sama. Orang Israel memandang rendah orang-orang Edom karena orang Edom telah kawin campur dengan orang-orang Kanaan, orang-orang fasik yang tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa dan hal-hal lain selain Tuhan. Saudara-saudaraku, Esau dikatakan di ayat 6 dan 7 banyak harta bendanya. Memang Esau makmur secara material, tetapi ia tidak makmur secara rohani. Hidupnya sangat memandang rendah atau tidak peduli terhadap hal-hal yang rohani. Lihatlah di dalam Kejadian 25 ayat 34. Esau menjual hak sulungannya dengan masakan kacang merah. Dia tidak peduli untuk hal-hal yang rohani. Lihatlah juga di dalam Kejadian 26 ayat 34 dan 35 serta Kejadian 36 ayat 2. Dicatat bahwa Esau memperistri banyak perempuan Kanaan, orang Het, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan perempuan itu kelakuannya memedihkan hati orang tua, ayah dan ibu Esau. Jadi memang dia tidak peduli untuk hal-hal yang rohani. Karena itu di dalam Yesaya 11, Amos 9 dan Obadya 1, keturunan Esau atau bangsa Edom hidup menjadi fasik, tidak takut, tidak hormat kepada Tuhan. Karena perkawinan campur itu. Sehingga mereka menjadi objek khusus murka Allah. Anak-anak muda, dengar dan taatilah firman Tuhan. Tidak ada persamaan, tidak ada sinergi, tidak bisa bernikah dengan orang yang bukan sungguh-sungguh takut atau hormat kepada Tuhan. Jadi taatilah firman Tuhan. Buat kita orang tua, penting sekali mengajar anak-anak kita untuk hidup takut, hormat, taat kepada Tuhan. Dan mendoakan mereka setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan diberkati. Amin.